8 SMP Negeri Raden Mas Said Surakarta. Duduk deh. Ya nggak apa-apa. Kamu jangan telat-telat ya namanya. Nah, anak-anak ibu sekalian yang ibu cintai serta ibu banggakan, anak-anak SMP Negeri 1 Raden Mas Said Surakarta. Hari ini kita akan belajar mengenai teks pidato yang akan dibikin sangat seru. Hari ini kita akan main game teks pidato yaitu misi perubahan agen di SMP Negeri 1 Raden Mas Said Surakarta. Nah, nanti kalian akan dibagi 3 kelompok. Masing-masing kelompok akan dapat surat rahasia dari ibu. Terus tugas kalian nanti satu, yaitu membuat kepala sekolah kita, yaitu Bapak Raihan Nopal ini terkagum-kagum sama pidato kalian semua. Nah, nanti misi di dalam amplop ini harus kalian selesaikan bersama teman-teman kalian dalam bentuk diskusi kelompok. Jadi kelompoknya bisa dibuat dengan berhitung 10 orang. Mungkin dari Erlina. Ayo perwakilan satu-satu, dari cowoknya 1, dari cewek sini 1, cewek situ 1. Terus Pimpa buat ambil misi kalian ya. Ingat kalian itu agen perubahan masa depan Indonesia emas. Silakan baju satu-satu. Tangannya ada sih, saya kopi. Tangannya ada. Ayo, Mas. Dek, maju deh bisa. Ayo, siapa di sini? Dek Ronika di sini siapa? Dek kamu. Ayo dek, maju dek. Ayo dek maju deh kamu. Nanti kalian itu jadi pemimpin kelompok ya. Nanti kelompoknya diajak diskusi ya, anak-anak itu diajak diskusi mengenai misi yang ada di dalam amplop ini. Ingat, kalian tujuannya itu adalah memenangkan hati kepala sekolah. Iya. Nanti boleh Hambima dulu di sini, Hambima. Yang menang ambil dulu. Ayo, Terakhir. Siap gerak kan? Itu yang tepat. Dibaca di depan kelas supaya teman-teman kalian itu tahu misi apa yang kalian dapetin. Dimulai dari yang pertama dulu, dari awal ya, dari judulnya. Halo kids, Halo. selamat datang di misi agen perubahan sekolah. Misi hari ini zona nyaman permasalahan taman sekolah sangat gersang dan tidak nyaman menyebabkan taman sekolah jarang dipakai. Coba usulkan untuk membuat sesuatu yang menyegarkan, misalnya penanaman tanaman hijau di sekitar taman atau pembangunan saung beserta ikan lelenya. Apa ya kira-kira? Semangat kids. Semangat ya. Yang kelompok 2. Halo kids. Selamat datang di misi agen perubahan sekolah. Misi hari bebas seragam. Permasalahan, siswa jenuh dengan seragam sekolah yang itu aja. Coba usulkan adanya hari Jumat kreatif, di mana siswa diperbolehkan memakai baju bebas dan sopan. Berhasil nggak ya? Wek. Oke, kemudian kelompok yang terakhir. Kelompok kids, selamat datang di misi agen perubahan sekolah. Misi kantin sehat. Permasalahan kantin menjual terlalu banyak gorengan. Yakinkan kepala sekolah untuk menambah menu-menu yang lebih sehat seperti jus dan buah-buahan. Oke, jadi udah jelas ya, nanti kalian akan mendiskusikan apa di kelompok kalian masing-masing. Nah, ibu kasih waktu 10 menit, nanti perwakilan salah satu kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil teks pidatonya sekreatif mungkin, sepersuasif mungkin, sampai kepala sekolah kita itu tertarik dengan gagasan kalian. Ada gagasan
gagasan yang bebas memakai baju di hari Jumat, ada gagasan membuat saung lele di sekolah karena tamannya terlalu besar, ada juga gagasan membuat kantin menjadi lebih sehat dengan adanya jus dan juga buah-buahan. Nah, bisa dibantu Ibu Iva buat membagikan kertas buat menulis teks pidatonya. Jadi nanti pidatonya ini pidato yang membaca teks di depan kepala sekolah ya. Terus kelompok yang lain nanti bertugas untuk menanggapi opini dari kelompok-kelompok yang tidak maju sebelumnya. Misalkan kelompok yang dapat hari Jumat bebas baju. Nah, nanti kelompok yang 1 sama 3 menanggapi bahwa hal itu tuh keliru gitu. Supaya apa? Supaya kita tuh ngajak bapak sekolah biar kelompok kita yang menang. Jadi kita masih pendapat yang kontra sama pendapatnya kelompok mereka gitu. Paham? Insya Allah. Oke, silakan duduk dan didiskusikan selama 10 menit. Ini juga lebih baik anak-anak ibu kelas 8 yang ibu cintai bisa membentuk lingkaran per masing-masing kelompok ya. Isinya 5 menit lagi ya. Seperti itu sampaikan tadi, perwakilan dari kelompok kalian maju 1 orang untuk berpidato di depan kepala sekolah kita agar misi kita, yaitu misi yang sudah kalian jalankan sebagai misi agen perubahan sekolah, diterima oleh kepala sekolah kita dan dijadikan sebagai usulan baru bagi sekolah kita nanti. Ada yang usulan mengenai seragam sekolah, ada yang mengenai kantin sekolah, dan juga usulan mengenai taman sekolah yang basah. Mana ini kelompok 2 sudah? Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2 perwakilan maju di depan kepala sekolah kita. Teman-teman yang lain bisa mendengarkan sesuai aturan misi kita hari ini. Kalian adalah tim kontra dari pidato teman kita kelompok 2. Oke, saya perwakilan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah Pak Raihan dan Ibu Guru Bu Indra dan Bu Diva dan seluruh teman-teman sekolah yang saya hormati. Sebelum itu, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Dan lupa mari kita curahkan selawat dan salam kehadirat Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Pada hari Jumat kreatif, dengan kreativitas manusia yang berbeda-beda, kita harus mengusulkan dengan suatu keberagaman. Keberagaman juga bisa berwujud pada penggunaan seragam sekolah yang berbeda-beda, terutama diselenggarakan pada hari Jumat, kesempatan pada hari Jumat kreatif tersebut. Di setiap hari Jumat, siswa bisa memakai seragam yang berbeda. Dengan begitu, dapat menyadarkan kepada siswa kalau belajar tidak terpaku pada seragam dan belajar itu bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Sekian pidato singkat kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan juga Bapak Ibu guru yang saya hormati serta Bapak sekolah yang saya hormati juga. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan pidato singkat terkait kantin bersih, perut sehat, dan hati senang. Jadi pernah nggak sih kalian membeli makanan di kantin terus pernah nggak sih kalian beli makanan di kantin terus lihat bungkusnya berserakan di lantai, atau meja yang masih belepotan saus dan sisa nasi goreng, atau meja yang masih kotor? Kalau lihat begitu rasanya selera makan turun nggak sih? Padahal kantin itu tempat yang paling ramai dan paling seru di sekolah, tempat kita ngumpul, bercanda, dan tentu saja mengisi perut yang lepas, yang lapar, serta belajar keras. Tapi sayangnya kalau kantin kotor, tidak dijaga kebersihannya, bukan cuma pemandangannya yang tidak enak dilihat, tapi juga bisa membawa penyakit. Teman-teman, bayangkan kalau lalat berterbangan di sekitar makanan atau sisa bungkus minuman menumpuk di meja atau di sudut meja, bakteri bisa berpesta di situ. Dan siapa yang menjadi korbannya? Tentu aja kita sendiri. Makanya mulai hari ini, ayo kita ubah kebiasaan kecil jadi perubahan yang besar, yaitu dengan cara membuang sampah pada tempatnya, merapikan meja setelah makan, gunakan wadah makanan yang ramah lingkungan, bukan plastik sekali pakai. Jadi ingat ya teman-teman, kantin bersih, perut sehat, dan hati senang. Yuk jadikan kebersihan dan kesehatan kantin sebagai gaya hidup kita bersama. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 1 silakan dituju. Beri masukan yang paling Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufik Fitriana, perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Taufik Fitriana, Desita, Alvina, Aprilia, kemudian Nur Hidayah, Putri, Erlina, dan juga ada satu. Yang terhormat, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Raihan Nawal Abdallah, serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Kita semua dapat berkumpul di tempat ruang kelas dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hadirin yang saya hormati, kita semua tentu ingin memiliki lingkungan sekolah yang indah, hijau, nyaman dipandang di mata. Namun sayangnya banyak taman di sekolah yang mulai terlihat gersang dan kurang menarik di mata. Padahal taman merupakan paru-paru sekolah kita. Di sini kita bisa melepas penat, belajar dengan suasana segar dan menumbuhkan rasa cinta terhadap alam lingkungan sekolah kita. Untuk itu, saya ingin mengajak kita semua untuk membuat saung lele di area taman sekolah.
bisa belajar tentang cara berternak ikan lele, memahami ekosistem air, hingga belajar berwirausaha dan hasil panennya. Dengan begitu, taman sekolah hanya tempat hijau, tetapi juga menjadi laboratorium hidup yang bermanfaat bagi kita semua. Manfaat yang kedua, pembuatan saung lele dapat memperindah taman sekolah. Ketika saung lele juga bisa menjadi sumber ekonomi kreatif sekolah. Hasil panen lele dijual untuk kegiatan ekstrakurikuler, misalnya OSIS atau dana sosial. Teman-teman yang saya cintai dan yang saya banggakan, marilah kita mulai dari hal-hal kecil, gotong royong membersihkan taman, mengumpulkan bahan bambu, hingga bersama-sama membangun saung lele sederhana milik kita semua. Jadi tunggu apa lagi? Mari kita wujudkan taman sekolah yang hijau, edukatif, dan juga produktif. Melalui pembuatan ide saung lele, kita semua bisa belajar bersama-sama hingga nantinya kita juga mempunyai penghasilan untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian Bapak Kepala Sekolah dan juga Ibu Guru, Ibu Indah dan juga Ibu Diva dan juga teman-teman semua. Semoga gagasan ini bisa menjadi langkah nyata untuk perubahan agen sekolah kita yang tercinta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita memasuki agen misi perubahan sekolah. Nah, untuk kelompok 1 dan 2 memberikan argumen kepada kelompok 3. Dipersilakan. Tadi kelompok 3 membahas mengenai kantin sekolah. Mereka memberikan usulan supaya jajanan sekolah itu nggak gorengan aja, tapi ada jus buah dan juga buah-buahan segar. Kelompok 1 bagaimana menanggapi kelompok 3? Ingat, kalian harus membuat kepala sekolah kita merasa setuju dengan pendapat dari masing-masing kelompok. Jangan mau kalah dari kelompok lain ya. Kalau tidak ada, kita lanjut ke kelompok 1. Bagaimana? Mengenai saung lele. Nah, jadi permasalahan yang didapat, misi yang didapat dari pidato kelompok 1 adalah taman sekolah itu gersang dan juga tidak pernah dibuat main atau tidak pernah disinggahi oleh anak-anak SMP Negeri 1 Raden Mas Said Surakarta. Mereka memberikan usulan di mana kalau taman yang gersang itu dibuat saung lele aja nih SMP kita, dengan berbagai pertimbangan yang sudah disampaikan oleh kelompok 1. Dari kelompok 3 dan juga 2, apakah ada argumen mengenai pendapat dari kelompok 1? Ya, jadi tadi kan di kelompok 3 itu berpidato, di situ intonasinya kurang bagus dan membaca juga. Itu diisinya itu kan kalau di kantin umpama buah itu kan kadang mahal kadang enggak gitu kan, ada harganya yang bulannya kan berbeda-beda. Nah, apakah hanya cukup vitamin aja, nggak ada protein, karbohidrat? Jadi apa sih solusinya kalau biar seimbang? Kak, masa dikasih vitamin terus gitu, ada protein dan itu saja dari kelompok 1. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menyampaikan sedikit opini pribadi saya. Dari mungkin kelompok 3 untuk intonasinya udah bagus, cuman masih terpaku kepada teks.
Dan saya setuju untuk kelompok 3 soal pendapatnya tentang kantin tadi yang mengisikan buah-buahan. Malah saya nggak setuju dengan kelompoknya Mbak Sita. Karena kan kantin emang udah dari awal jualannya mesti telur, sayur-sayuran udah dari awal kan buat makan. Jadi ketambahan jus itu lebih baik gitu. Dan untuk kelompok 2 masih sama, lebih terpaku pada teks. Namun saya juga kontra sama argumennya bahwa saus lele tadi itu menurut saya bau, malah bikin sekolah bau. Terus siapa sih yang mau ngasih makannya itu setiap hari? Masa kita mau ngasih job tambahan buat tukang satpam apa gimana? Jadi terima kasih. Kelompok 3 sudah memberikan argumen, silakan sekarang memberikan argumennya. Penampilan bagaimana kelompok 1, kelompok 2. Untuk memberikan argumen ya. Ya, untuk kelompok 1 tadi untuk informasi udah bagus, tapi untuk materinya saya nggak setuju. Karena masa iya sih di sekolah mau ada saung lele, itu kayak kurang cocok banget sih ya. Maaf ya kalau satu. Untuk kelompok 2 mungkin informasinya udah bagus, tapi ya masih banyak yang baca teks. Terus juga saya juga nggak setuju kalau sekolah itu mau diadain kayak pakai baju bebas dari Jumat. Karena apa? Anak sekarang itu kalau dikasih baju bebas itu nanti malah pada beroutfit. Nanti kan nggak semuanya sama kan ya Bu. Nanti takutnya malah ada kesenjangan. Itu dari saya. Terima kasih. Oke, karena kelompok 1, 2, dan 3 sudah memberikan penilaiannya untuk masing-masing kelompok, ini adalah waktu yang kita tunggu-tunggu. Kira-kira siapakah pemenangnya nanti? Mungkin Bapak Raihan bisa menyampaikan nih pendapatnya sebagai seorang guru dari penampilan kelompok 1, 2, dan 3, bagaimana penampilan pidatonya, isi pidatonya, dan juga mungkin secara struktur pidatonya itu bagaimana? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak langsung saja ya, soalnya sakit tenggorokan. Siapa? Tadi kelompok 2 membahas tentang seragam bebas atau pakaian bebas saat hari Jumat. Lalu kelompok pertama itu kebersihan taman atau taman gersang. Lalu kelompok 3 yaitu harusnya topiknya buah-buahan ya di kantin ya. Ini malah sedikit melenceng ke kebersihan. Padahal awalnya kan topik kan ke makanan kantin yang lebih sehat. Kalau untuk kelompok 3 itu kekurangannya. Lalu kelompok pertama itu benar yang dikatakan Edo tadi tentang saung lele yang bau, itu kurang cocok menurut Bapak. Lalu Bapak lebih memilih kelompok 2 karena lebih masuk akal, yaitu kebebasan berpakaian di hari Jumat. Kan kita sekolah tidak melulu harus pakai seragam. Itu ya anak-anak, sekian saja. Pak, ini tenggorokannya sakit ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Raihan. Berarti bisa disimpulkan bahwa pemenang dari misi agen perubahan sekolah hari ini melalui teks pidato adalah kelompok 2. Dari kelompok 4, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.